syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Ku saksikan kebesaran-Mu dan kasih setia-Mu. Kau yang ubahkan jalan hidupku, ku dijadikan baru. Biarlah hidupku menyembah-Mu, Yesus. Kaulah sumber kemenanganku. Kau lemah lembut. Sebelum memulai ibadah, teman-teman dipersilakan untuk silent handphone kalian supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Teman-teman dipersilakan bersaat teduh. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Mari kita berkumpul bersama. Kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Mari bangkit berdiri. Lupakan dirimu, arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu,
bersukacita bersama. bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Tunjuk saudara-saudari kita. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan pada mengasihimu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tunjuk Tuhan. saudara-saudari kita. Oh, saudaraku dan saudariku, Kasih love. Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersukacita semua Di dalam rumah. Sekali lagi, oh saudaraku dan saudariku. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. mari bersukacita semua di Ke dalam teman yang di belakangnya, oh saudaraku dan saudariku. saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. di mana? Di dalam rumah Tuhan. Di mana? Di dalam rumah Tuhan. Teman-teman, kebaktian ini dapat berlangsung hanya karena pertolongan Allah Bapa Putra Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Ya, teman-teman. Setuju gak sih kalau kasih Tuhan itu besar di dalam hidup kita? Setuju ya? Yang setuju boleh angkat tangan. Oke. Setuju gak kasih mama papa kita ke kita? Itu luar biasa. Tapi ada yang jauh lebih luar biasa, yaitu kasih Tuhan kepada kita. Setuju? Mari kita tinggikan Dia yang telah mengasihi kita. Mari kita sembah Dia lebih dalam lagi. Karena begitu besar kasih setianya di sepanjang hidup aku dan kamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan Kehidupanku, kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
ada kata yang bisa melukiskan indahnya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Tuhan kita. Suara kita nyanyikan dengan hati kita. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
Kings of Holy, you will always be holy, holy forever. All creation cries, holy, you are lifted up, holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Ya, silakan duduk teman-teman. Begitu kudus. Tuhan begitu kudus. Namun, tahu gak sih teman-teman, kalau pengakuan dosa itu bukan kalian lipat tangan, berdoa, dan ceritakan semua dosa kalian. Gak sekedar itu. Pengakuan dosa itu adalah ketika kalian berdoa, kalian sungguh ada keinginan hati untuk meminta pengampunan, belas kasihan Tuhan. Kita yang gak layak ini diberikan kesempatan untuk datang ke Tuhan dan bertekad untuk jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Mari kita ambil sikap doa ternyaman kalian. Benar-benar dengan hati yang sungguh meminta permohonan ampun kepada Tuhan. Mari berdoa secara pribadi. Anak tunggal
yang berdosa datang ke hadapan-Mu sekali lagi. Namun kali ini kami benar-benar mau meminta pengampunan dan belas kasihan-Mu Tuhan. Ampunilah kesalahan kami Bapa. Engkau yang kudus, kami yang begitu tidak layak. Layakkanlah kami untuk bisa terus hidup sebagai umat-Mu. Kuatkanlah kami. Hanya dalam nama-Mu kami memohon ampun. Haleluya. Amin. Ya, bagi teman-teman yang percaya telah diselamatkan dan diberikan anugerah, mari bangkit berdiri. Tahukah kalian bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan? 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 56. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Mari kita nobatkan Dia, Yesus Kristus Sang Raja Penebus. Dia nobatkanlah. Mari nyanyikan dengan sukacita. Sambil bertepuk tangan boleh? Mari nobatkan Sang Raja hidup. Nobatkanlah Sang Raja hidup. Sang maut dikalahkannya demi selamatku. Muliakan Raja mulia, nobatkanlah. Ya nobatkanlah. Yesus Raja mulia, 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 ya nobatkanlah. Dia nobatkanlah. alam semesta sempurna dan megah, hormati penebus dan agung mulia, sandalnya domba yang kudus, terpuji selamanya. Teman-teman, tahu gak sih kalian jemaat mula-mula di Korintus dulu, itu adalah jemaat yang melayani Tuhan bisa dibilang luar biasa. Tapi tahu gak kalian, bahkan jemaat di Korintus, jemaat mula-mula pun, dia punya konflik pribadi demi pribadinya tersendiri. Karena sangat sulit menyatukan begitu banyak karakter dalam diri masing-masing. Tapi kita harus bersatu dalam satu pelayanan. Lantas
Lantas bagaimana kita yang masih remaja? Bagaimana kita bisa menghidupi pelayanan kita bukan hanya baik tapi juga benar dengan begitu banyak karakter yang berbeda-beda. Mari renungkan ini. Siapkan hati kita untuk mendengarkan jawaban dari firman Tuhan. Mari datang dengan kerinduan hati, mau mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, dan ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidup. Ajar kami untuk terus berharap hanya kepada-Mu Ajarku Tuhan. berharap hanya kepada-Mu, taat dan Kami mau taat dan setia setia. kepada-Mu, Tuhan. Mari lebih sungguh katakan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, dan ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, turut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah. Mari nyanyikan lebih dalam. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur jika pada kesempatan pagi hari ini Tuhan yang mengumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat ini. Dan sekarang ya Tuhan, Engkau sendiri yang memperdengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari berkata-katalah atas kami karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Dan Tuhan kami bukan hanya bersedia untuk mendengarkannya, tetapi kami juga bersedia dan mengusahakan diri semaksimal mungkin untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu Engkau yang akan menggunakan hamba-Mu ini yang akan berkata-kata, dan biarlah setiap perkataan yang keluar daripadanya adalah sungguh datangnya dari Tuhan saja. Mari berkata-kata atas kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rekan-rekan mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-12.
pasal 12. Kita akan membacanya dari ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-31. Bagian ini oleh LAI diberi judul banyak anggota tetapi satu tubuh. Saya akan membacakan dengan Alkitab terjemahan yang kedua ya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika anggota dihormati, jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Allah telah menetapkan dalam gereja, pertama para rasul, kedua para nabi, ketiga para pengajar. Selanjutnya mereka yang berkarunia untuk membuat mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin dan untuk berbicara dalam berbagai jenis bahasa lidah. Apakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Apakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa lidah atau menafsirkan bahasa lidah? Jadi berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Namun aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh ya, suaranya masih 5 orang. Selamat pagi. Wah, puji Tuhan, agak lebih bergerak sedikit begitu ya. Teman-teman, perkenalkan saya Kartika. Perkenalkan saya Kartika. Teman-teman, saya sendiri pelayanan di Komisi Remaja GKI Samanhudi. Setiap hari Minggu saya ada di GKI Samanhudi untuk bersama-sama bertumbuh bersama dengan teman-teman remaja di sana dan juga tunas remaja. Dan saya juga minta maaf karena tadi saya datangnya terlambat 1 menit begitu ya. Karena pagi ini saya terpaksa sekali harus berbincang dengan salah satu teman remaja di sana. Tidak ada waktu yang lain karena remaja zaman sekarang kan sibuknya luar biasa ya. Saya dibilang gak bisa kak, baru bisa ketemu lagi 2 bulan kemudian. Lalu beruntung sekali tadi pagi saya nekat ke gereja dan akhirnya ketemu sehingga saya tangkap anaknya. Lalu kemudian kami ngobrol sejenak sehingga saya baru berangkat dari sini jam 8.15 dari GKI Samanhudi ke sini. Oleh sebab itu saya minta maaf dengan amat sangat. Nah,
Apa yang membuat saya kemudian juga bertumbuh di Komisi Remaja GKI Samanhudi. Saya sendiri tidak berasal dari Jakarta, tapi saya dari Jogja, teman-teman. Saya tumbuh besar di kota Jogja dan juga saya dari kecil dibawa sama mama saya ke gereja GKI, gitu ya. Dan rekan-rekan yang terkasih, saya ingat betul kelas 6 itu saya kemudian bilang sama guru sekolah minggu saya, "Kak, aku udah bosan nih sekolah minggu. Jadi aku boleh nggak? Aku pindah aja." "Oh, mau pindah kemana kamu?" "Iya, aku bosan pokoknya." "Kenapa bosan?" Mungkin guru sekolah minggu saya juga udah bosan kali ya, teman-teman. Nah, saya mau jalan-jalan sekarang. Ya, mungkin guru sekolah minggu saya juga bosan begitu ya, teman-teman. Kenapa bosan? Karena mungkin setiap kali sekolah minggu begitu ya, itu saya yang ngejawabin aja gitu. Bukan pinter, teman-teman, karena kan kalau sekolah minggu ceritanya berulang begitu ya. Jadi saya suka kemudian, "Kak, aku udah tahu ceritanya, udah nggak usah cerita aja," gitu. Karena ceritanya berulang sehingga saya kemudian mengatakan begitu. Udah nggak usah, mungkin gurunya juga jengah juga kali ya. Setiap kali cerdas cermat Alkitab saya jadi juara 1. Bukan karena pinter lagi-lagi, teman-teman. Karena itu cerita berulang. Sehingga itu yang kemudian membuat saya jadi bosan di sekolah minggu. Lalu saya mengatakan, "Boleh nggak aku pindah aja, Kak, kalau begitu?" Lalu guru sekolah minggu saya mengatakan, "Udah yuk, kamu tak antar ke Praremaja GKI Ngupasan, Jogja." Lalu saya kemudian dibawa ke Praremaja GKI Ngupasan. Teman-teman, saya shock. Kenapa? Ketika di sekolah minggu saya paling gede nih. Wah, paling gede, paling menangan gitu ya, apa-apa semuanya pokoknya wes, saya jagoannya. Tapi begitu saya masuk ke Praremaja, teman-teman, saya baru tahu ternyata di Praremaja itu kelas 7, waktu itu bukan kelas 7, tapi kelas 1 SMP semua. Dan SMP-nya adalah sekolah-sekolah favorit yang saya kepengen masuk gitu ya. Kalau di Jogja itu mungkin kayak Semandu ya, di dekat sini ya. Anak-anak tuh selalu pengennya ke kayak model di Semandu gitu ya, negeri yang di sini banyak anak Semandu ya. Enggak ya? Oh, ada ya. Nah, katanya kan konon kabarnya Semandu itu sekolah ngetop gitu ya katanya. Nah, di Jogja itu kayak begitu. Jadi saya kepengen banget ya masuk ke sekolah-sekolah itu. Sehingga ketika saya ketemu sama teman-teman SM di situ Praremaja, "Duh, kok ini orangnya hebat-hebat ya?" "Enggak lah, saya enggak mau lah," gitu ya. Saya mulai minder. Tapi teman-teman, menariknya di tengah-tengah rasa keminderan saya muncullah seorang pembimbing. Saya ingat betul namanya adalah Cik Wawa. Bukan anjing ya, tapi ini cici-cici yang baik hati gitu ya. Nah, Cik Wawa ini kemudian bilang, "Tika, mulai minggu depan tugasmu adalah nunjuk ya." "Nunjuk apa, Cik?" "Nunjuk itu siapa yang akan menjadi MC dan liturgos di hari minggu berikutnya." Jadi pada waktu itu kebaktiannya itu modelnya ada MC dulu, habis itu ada liturgos gitu. Terus nunjuknya gimana, Cik? "Ya ini nanti habis sekolah minggu, habis Praremaja, lalu kamu tunjuk siapa yang akan jadi petugas minggu depan." Wah, teman-teman, saya rasanya langsung naik tingkat, nyuik gitu ya. Ih, ternyata aku yang bukan apa-apa ini aku dipilih. Lalu hari minggu berikutnya saya jadi semangat datang ke Praremaja. Dan ketika di Praremaja, teman-teman, itulah kemudian saya mulai, "Tika, siapa yang tugas besok minggu depan?" Saya cap-cip-cup. Siapa ya kira-kira gitu ya. Nah, sementara saya nggak tahu pada waktu itu model yang, "Kamu mau nggak ditanyain gitu?" nggak. Jadi saya langsung tunjuk di depan orang. "Ini Ci yang jadi MC, ini Ci yang jadi liturgos," begitu. Dan lalu kemudian itu berjalan terus, itu yang kemudian membuat saya rada percaya diri. Lalu kemudian ketika Natal, tiba-tiba saya kemudian ditanyain, "Tika, kamu jadi panitia apa?" Yang masih kosong itu tinggal konsumsi. Saya nggak tahu, teman-teman, panitia itu seperti apa. Saya nggak tahu kalau di dalam sebuah kepanitiaan itu ada acara, ada konsumsi, ada lain-lain. Saya nggak tahu. Sehingga ketika ditanya, "Mau nggak?" "Mau." Sehingga itu yang kemudian saya masuk di dalamnya. Jadi seksi konsumsi. Tugasnya apa, Ci, kalau jadi konsumsi? Nyiapin makanan. Oke deh. Saya datang sebelum acaranya, saya nyiapin makanan. Di masa itu masih jarang Gojek, Gokar gitu ya. Sehingga saya hujan-hujan ke gereja begitu. Rumahnya cukup jauh, rumah saya dengan gereja itu sekitar 5 kilometer, saya jalan kaki gitu, teman-teman. 5 sampai 10. Nah, sudah teman-teman, saya itu membekas sekali, ternyata jadi seksi konsumsi seperti itu. Nah, tibalah kami mau naik kelas ceritanya. Ceritanya kami mau naik ke remaja
Dan ada acara kebaktian Padang. Nah, ketika acara kebaktian Padang itu ada teman saya yang rupanya baru belajar main gitar, teman-teman. Belajar main gitar, lalu ditanyain, Mario, kamu mau nggak jadi pemusik dalam ibadah, dalam persekutuan kita deh? Dia bilang, aku nggak bisa, Ci. Ya udah sekarang kamu belajar dulu di sini. Sekarang, Ci? Iya. Ya udah kita mau nyanyi, teman-teman kita mau muji nama Tuhan ya. Terus dia bilang, Kak, Ci, tapi minta maaf. Saya nggak bisa lagu lain selain lagu Matahari Tenggelam. Tahu nggak? Itu lagu anak-anak sih. Terdengar burung hantu, suaranya merdu, kukuk, kukuk. Dia cuma bisa lagu itu. Karena memang itu sama burung kakak tua. Burung kakak tua zaman dulu kalau main gitar itu belajarnya burung kakak tua. Gitu ya. Burung kakak tua. Jadi dia cuma bisa 2 lagu itu. Ci, aku cuma bisa 2 lagu ini. Masa aku harus ngiri? Ini Ciwawa ini emang menurut saya pembimbing yang luar biasa. Lalu dia katakan, enggak apa-apa, itu kan lagu yang mengajak alam bersuka cita dan bernyanyi. Teman-teman, dalam kebaktian Padang hari ini, yuk kita nyanyi burung kakak tua dan itu tadi, burung kutilang. Waduh teman-teman, apa yang terjadi pada teman saya Mario ini? Teman saya Mario ini, wah ya cuma meskipun kita juga nyanyinya juga pada waktu saya masih ingat ya. Burung begitu ya, karena dia emang gak bisa begitu. Kakak tua begitu. Dan itu yang kemudian dilakukan oleh pembimbing kami dan akhirnya teman-teman ketika kami pindah ke remaja, teman saya yang namanya Mario ini akhirnya menjadi seorang gitaris yang hebat, lalu juga menjadi seorang pemusik gereja dan dia tidak main di mana-mana selain di GKI Ngupasan Jogja. Sampai hari ini dia menjadi pelayan Tuhan. Itu cukup membekas. Lalu bagaimana dengan Kartika Patricia yang adalah seksi konsumsi yang hanya melihat. Kartika Patricia kemudian sempat hilang. Saya hilang memilih untuk enggak ke gereja. Karena ketika saya masuk ke kolam yang lebih besar lagi, aduh saya mulai minder. Saya merasa enggak ada apa-apanya lagi. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk pindah gereja ke GKI yang lain, yang lebih kecil. Dan teman-teman ternyata di sana sama. Namanya minder itu kan penyakitnya sama begitu ya. Dan merasa mengalami saya nggak percaya diri karena saya bukan apa-apa. Saya melihat orang-orang yang hebat. Teman-teman akhirnya mulai merasa kena budaya cancel culture. Tahu teman-teman cancel culture? Pernah dengar? Cancel culture tuh ini loh teman-teman. Pernah dengar nggak? Jadi kayak ngerasa nggak dianggap. Itu cancel culture. Ya, merasa kalau misalnya secara fisik kayaknya kacamatamu tebel banget. Enggak lah, ini pasti kalau kacamata tebel ini adalah orang yang sangat gampang untuk dibully. Nah begitu-begitu. Saya mengalami cancel culture itu teman-teman. Dan kemudian itu yang kemudian membuat saya akhirnya tumbuh di dalam rasa tidak percaya diri. Sampai pada akhirnya kemudian apalagi ketika pemilihan pengurus teman-teman. Saya aktif, iya aktif. Jadi MC, jadi liturgus, iya jadi liturgus. Tapi pengalaman tidak pernah dipilih menjadi seorang pengurus, itu kemudian cukup mewarnai hidup saya. Aku udah aktif kok aku gak dipilih ya jadi pengurus. Berbeda cerita dengan Mario yang cuma ngiringi 2 lagu lalu kemudian dia menjadi pemusik yang hebat, ceritanya tidak sama dengan saya. Saya kemudian masih terus mengalami minder ya karena merasa gak dipilih, merasa tercancel, merasa nggak dianggap dan akhirnya merasa saya tidak penting. Dan teman-teman itu yang kemudian membuat saya terus diajak pelayanan sama pendeta saya dan akhirnya saya memutuskan untuk boleh nggak aku sekolah teologi. Orang yang merasa tertolak ini kemudian saya memilih untuk sekolah teologi dan saya mendaftar sekolah teologi di UKDW. Nah rekan-rekan yang terkasih, bicara soal budaya cancel, merasa tercancel, merasa nggak dianggap, merasa tidak penting, merasa tidak dihargai, itu juga mewarnai teman-teman teks bacaan yang tadi kita baca. Ya, 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 12 sampai dengan 31 itu juga menceritakan itu. Apanya sih Kak yang tercancel dari orang-orang yang ada di Korintus ini? Nah teman-teman yang terkasih ternyata di Korintus sendiri ini sedang ada konflik sebenarnya. Konfliknya berupa apa teman-teman? Bukan konflik berupa rebutan
peranan enggak, tapi konflik untuk menunjukkan saya ini loh karunia saya yang paling hebat. Saya bisa bahasa roh, oh udah pasti saya levelnya atas. Oh saya bisa mengajar, oh udah pasti levelnya segini. Nah lalu kemudian dalam situasi yang demikian ini, Rasul Paulus datang dengan membawa sebuah ide tentang tubuh, analogi tentang tubuh. Teman-teman, apakah ini adalah ide yang baru tentang tubuh ini untuk jemaat di Korintus? Tidak teman-teman. Jadi kalau Rasul Paulus bicara tentang tubuh, ini mereka langsung ngeh. Kenapa teman-teman? Karena tubuh itu adalah sebuah analogi yang juga sering dipakai oleh filsuf. Kala itu kan adanya filsuf ya, akademisi begitu. Orang-orang yang pandai berretorika, pandai berpidato, pandai berkhotbah, pandai ngajar gitu ya. Itu menggunakan analoginya tubuh. Sehingga orang jemaat di Korintus tidak lagi kaget apa itu tubuh. Tapi menariknya teman-teman, yang biasa mereka dengar tentang tubuh adalah mereka selalu mendapat ide bahwa tubuh itu adalah sebuah salah satu sistem yang menjadi kepala itu pasti adalah orang yang hebat. Yang jadi kepala itu pasti orang yang keren. Yang jadi kepala itu pasti orang yang gak pernah salah, yang kaya, yang punya kedudukan, itu kepala. Tapi siapa yang menjadi tangan? Yang menjadi tangan itu adalah para karyawan, orang-orang yang kerjanya diupahi. Yang menjadi kaki itu juga para karyawan. Minta maaf kalau begitu. Siapa yang menjadi yang dianggap tidak terhormat kalau dalam teks Alkitab kita, bahkan yang tidak terhormat begitu ya. Siapa yang dianggap? Orang-orang yang adalah budak. Di masa itu masih ada penjualan budak teman-teman. Bahkan anak dalam anggota keluarga, anak itu termasuk budak. Jadi kalau misalnya nih, saya punya anak nih gitu ya. Berarti saya punya budak dan saya punya 2 anak yang bisa saya perjualbelikan dan itu sah. Saya punya utang, saya punya utang sama Cika, saya punya 2 anak, maka boleh nggak dibayar pakai anak saya? Dia pasti mau. Oke, karena itu akan membuat dia menjadi semakin kaya. Gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi yang dianggap orang yang tidak bagian tubuh yang paling lemah, yang tidak dihormati, yang ditutup-tutupi, yang disembunyikan sedemikian rupa, maka dia adalah budak. Budak, orang yang bekerja pada orang lain. Dan ini menariknya teman-teman, ternyata pada waktu itu ada juga orang-orang yang gak punya identitas. Ini pemerintah Indonesia ini baik loh teman-teman. Pemerintah Indonesia itu kan membuat akta, teman-teman pasti gak tahu ya. Tapi kan kita semua lahir siapa di sini yang gak punya identitas diri. Pasti kita punya akta, tapi ada juga surat kenal lahir, begitu ya teman-teman. Nah di masa itu teman-teman ada manusia yang dilahirkan dan gak punya identitas. Dan kalau dia gak punya identitas, maka dia adalah orang yang kesekian. Dan dia adalah orang yang layak untuk diinjak, dia layak untuk disakiti, dia layak untuk diperjualbelikan, dia layak untuk dimiliki sebagai harta benda. Bayangkan itu teman-teman. Banyak apa sedikit? Banyak teman-teman orang-orang yang seperti itu. Nah itu yang terjadi. Jadi jemaat di Korintus sudah tahu tubuh itu siapa aja. Kepala si ono, si tangan si itu, kaki si ini. Bagian-bagian tubuh yang ditutupi itu udah pasti si itu. Tapi menariknya yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah no, bukan begitu. Ya, bahwa tubuh itu enggak seperti yang dimaksudkan oleh para filsuf. Tetapi tubuh yang menjadi kepala itu adalah Kristus. Kalau yang menjadi kepala adalah Kristus, maka tubuh semua ini disatukan oleh satu roh yang sama, yaitu roh Yesus Kristus. Dan karena roh Yesus Kristus, maka semua anggota tubuh ini berbeda memang, tetapi masing-masing punya tugas dan perannya masing-masing. Teman-teman, saya minta teman-teman tangannya begini, salah. Dari tengah dilipat. Ya. Nah, harus begini ya teman-teman. Nah, oke. Sekarang jempolnya digerakin, bisa? Bisa?
mungkin ini seolah gampang ya teman-teman. Ini kan games yang sangat gampang banget, ini bisa ini. Tapi kenapa giliran jari manis jadi nggak bisa? Ini mau mengatakan jika satu aja ada yang nggak melakukan fungsinya, maka ada satu lain yang juga nggak bisa melakukan fungsinya. Paham ya? Jika ada satu saja dalam sebuah sistem tidak melakukan tugasnya, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, maka itu berpengaruh pada yang lain. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini ilustrasi ini seolah ingin mengingatkan kita bahwa kalau tadi Rasul Paulus mengatakan semua orang di dalam Kristus, Kristuslah yang menjadi kepalanya. Semua orang di dalam sebuah komunitas. Jadi teks ini berbicara ini bukan soal individu. Kalau masyarakat pada waktu itu memahami tubuh ini adalah sebuah individu. Hari itu Rasul Paulus memberikan makna yang baru. Tubuh itu adalah sebuah komunitas. Dan karena tubuh itu adalah sebuah komunitas, maka semuanya menjadi penting. Semuanya menjadi berharga. Kenapa? Karena masing-masing punya tugasnya sendiri. Bayangkan ini tadi. Ya, tugasnya apa? Dia cuma merekatkan ini aja kok. Ya. Tangannya cuma begini doang, jarinya cuma begini doang. Tapi dia melakukan fungsinya enggak sebagai jari? Tidak, dia tidak melakukan fungsinya sebagai jari. Dia menyembunyikan dirinya dan apa yang terjadi? Yang lain bisa gerak, tapi ada satu yang enggak bisa gerak. Ketika satu tidak melakukan fungsinya, ya, kayak misalnya satu tidak menghargai yang lain, misalnya ya, ketika ada yang lagi bicara, lalu kemudian ada satu lagi yang kemudian ngajakin temannya bicara, begitu ya, maka biasanya akan menular. Nah itu teman-teman, satu tidak melakukan fungsinya, maka akan berdampak pada yang lain. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teks ini Rasul Paulus kemudian mau mengatakan bahwa setiap tugas yang berbeda, setiap bentuk yang berbeda, setiap fungsi yang berbeda, itu semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Itu semuanya Tuhan mau pakai untuk mengatakan bahwa kita ini adalah sebuah satu kesatuan. Lah kalau kita ini adalah satu kesatuan, maka gak bisa lagi. Rasul Paulus kemudian mengatakan, gak bisa lagi tubuh mengatakan, tangan mengatakan, aku gak butuh kaki. Tangan gak bisa mengatakan, aku gak butuh puser. Gitu ya. Atau yang lainnya. Nah rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hasil akhir dari metafora tubuh di tangan Paulus ini bukanlah menjadi sebuah hierarki lagi. Tetapi ini mau mengatakan bahwa tubuh adalah sebuah puncak dari sebuah kesatuan yang mendalam. Tubuh adalah sebuah contoh tentang bagaimana kita berkomunitas. Analogi tubuh ini kemudian menjadi hal yang mengingatkan bahwa semuanya, setiap orang yang terhisap di dalam sebuah komunitas, mereka punya yang namanya sesuatu yang mengikat. Ya kayak kita, kenapa kita berkumpul di GKI perniagaan ini? Apa yang membuat kita berkumpul di GKI perniagaan ini? Saya rasa karena mungkin dari antara kita ada yang sudah orang tuanya sudah bertahun-tahun bergereja di GKI perniagaan ini. Ada yang kemudian emang udah dari engkong, udah dari emaknya, iya gerejanya di sini. Namanya aja GKI 02, ya kan? Tahu nggak teman-teman perniagaan di GKI 02? Tahu ya? Halo, paham nggak GKI 02 itu apa? Tahu nggak? Nggak tahu. GKI 02 itu GKI nomor 2 perniagaan. GKI 01-nya tahu nggak di mana? GKI Indramayu, tempat pendeta Markus ditabiskan jadi pendeta. Itu GKI 01, GKI Indramayu. GKI pertama di dunia itu Indramayu. Lalu kemudian menuju ke sini, GKI perniagaan. Lalu GKI 03 adalah GKI Manayo. Tebak GKI Manayo. Tahu nggak? GKI Samanhudi. Ya. Jadi GKI 01, makanya mungkin ada banyak di antara kita yang kemudian ke gerejanya. Kenapa ke GKI perniagaan? Iya, emak engkong udah di sini. Iya, jelas saja GKI 02 di dunia loh teman-teman.
di dunia. Dari engkong ang bun sui, begitu ceritanya. Nah, rekan-rekan yang terkasih, kita berada di GKI Perniagaan karena mungkin keluarga kita. Tapi bukan hanya karena itu teman-teman. Kita berada di GKI Perniagaan karena Tuhan kok yang mengikat kita. Roh Tuhan yang ada pada kita. Lah kalau kemudian memang roh Tuhan yang ada pada kita. Rasul Paulus kemudian mengatakan kepada jemaat di Korintus. Kalau roh Tuhan itu ada pada si A, maka si A itu juga harus menghayati bahwa roh Tuhan ada pada si B. Ya, kalau roh Tuhan ada pada Kak Tika, maka roh Tuhan juga ada pada Faris. Kalau roh Tuhan ada pada Cika, maka roh Tuhan juga ada pada siapa nih? Steffi, misalnya begitu ya. Jadi roh Tuhan ada pada setiap orang. Kalau roh Tuhan ada pada setiap orang, maka kita nggak bisa mengatakan, saya kan cuma asyir Kak. Teman-teman, asyir itu penting loh. Ya. Asyir tuh penting banget. Ada yang ikut summer camp enggak di sini? Ada yang ikut summer camp? Enggak ada ya? Salah satu cerita dari summer camp adalah saya tanya dengan anak remaja GKI Samanhudi yang ikut, apa yang menarik dari summer camp? Dia katakan, Kak tahu enggak sih, aku kayak merasa dispesialkan ketika datang di summer camp. Maksudnya gimana? Ya aku dijemput. Ada namanya siapa, terus begitu sampai di tempatnya aku disambut dengan hangat, aku ditanyain gimana kamu dari mana, namanya siapa, kabarnya bagaimana, itu baru dan itu yang kemudian membuat dia menjadi kemudian betah di summer camp yang beberapa hari itu. Teman-teman yuk kita bandingkan. Kak Tika gak mau bandingkan dengan di sini ya, karena Kak Tika kan gak tahu gitu ya. Tapi paling gak di gereja yang Kak Tika gitu ya, di GKI Samanhudi gitu ya. Bagaimana dengan asyir-asyir? Kadangkala ya udah kita melakukan tugasnya. Absen, ya. Scan barcode. Aku nggak punya. Ya udah namanya, tulis namanya. Habis itu udah. Apa ini, ngasih apa ini? Amplop persembahan. Habis itu nggak ada lagi. Sehingga nggak tahu itu orang baru atau itu orang lama. Itu bagaimana suasana hatinya. Teman-teman, berbeda dengan ketika kita menjadi seorang asyir dan kemudian kita akan kemudian sapa. Gimana kabarnya? Halo, udah berapa kali? Kok rasa-rasanya kamu gak pernah kelihatan ya? Seorang asyir. Seorang asyir itu adalah pelayan yang namanya pelayan in between. Kenapa in between? Karena pelayanan asar menjadi penting. Karena dia menghubungkan seseorang dari dunia di luar sana ke dunia di dalam sini. Kita nggak pernah tahu apa yang dibawa dari luar sana. Mungkin dia kemarin habis kena piting, tahu piting ya? Habis kena tinju karena dibully. Lalu dia datang ke gereja, datang di gereja dicuekin, kena budaya cancel lagi. Aduh, itu yang kemudian membuat ya udahlah aku nyanyinya santuy aja lah. Aku cuma asyir, jangan cuma. Aku cuma kolekton, jangan cuma. Bayangkan. Ketika Tuhan mempercayakan tugas itu. Jadi kolektan ya, lalu kemudian kita mengatakan iya. Teman-teman jangan dianggap ketika kita bilang iya, itu adalah jawaban kita doang. Tetapi itu karena Tuhan yang juga menolong kita. Nah rekan-rekan yang terkasih, kalau kita menghayati bahwa tubuh adalah Kristus, maka kita nggak akan pernah mengatakan pelayananku cuma sebagai asyir. Pelayananku cuma sebagai singer. Wah bahaya. Singernya nggak bisa nyanyi, lagunya jadi nggak karu-karuan. Nah rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun fungsi kita di dalam komunitas ini, entah sebagai ketua, entah sebagai pengurus, entah sebagai anggota jemaat biasa, kita semuanya penting. Kenapa? Karena kehadiran kita mendukung yang lain. Ingat, ini ya. Kehadiran kita mendukung yang lain. Kalau kita nggak melakukan fungsi kita, maka ada yang juga tidak bisa melakukan yang seharusnya dilakukan. Roh Kristus juga ada pada kita. Oleh sebab itu, orang yang ada di dekat kita pun juga memiliki Roh Kristus. Oleh sebab itu teman-teman, ketika kita tadi Faris mengatakan, kita ini banyak terdiri dari berbagai karakter, banyak dari latar belakang keluarga yang berbeda. Tapi Tuhan kemudian juga mengumpulkan kita di tempat ini. Ini semua adalah anugerah dari Tuhan. Dan biarlah
Orang yang hidup di dalam anugerah itu adalah orang yang berusaha untuk tidak meng-cancel orang lain. Orang yang hidup dalam anugerah itu adalah orang yang kemudian melihat bahwa di dalam diri orang lain ada roh Tuhan di dalamnya. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk terus menghayati bahwa setiap orang yang ada di dalam komunitas ini penting dan berharga. Sebab setiap orang di dalam komunitas ini memiliki roh yang sama, yaitu roh Yesus Kristus, dan roh itulah yang mempersatukan kita. Sebab Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuh. Kita berbeda, kemampuan kita nggak sama. Tetapi Tuhan membuat kita menjadi mungkin untuk melakukan sesuatu yang mulia, yaitu mengajak setiap kita untuk menjadi berkat bagi sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu mengingat bahwa kita semua berharga, kita semua penting. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri. Ya, sebagai respon pemberitaan firman dan mengingat janji baptis kita, maka bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengirimkan pengakuan iman rasul kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Ketiga, bangkit antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang mati. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Oke, sebentar lagi kita akan sama-sama doa syafaat. Kita akan sama-sama mendoakan orang lain, tapi sebelum itu aku mau ajak kita untuk berdua-berdua. Kita boleh tanya teman di samping kanan kiri kita apa yang mau didoakan. Oke, yuk kita mari bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh kembali bersama-sama beribadah di tempat ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengar, kiranya kami boleh sama-sama belajar memaknai setiap apa yang kami lakukan dan setiap pelayanan yang kami lakukan. Ajarkan kami bisa melakukan setiap peranan kami
itu hanya oleh karena kebaikan dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Teman-teman, aku mau ajak kita juga untuk sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan, kami berdoa untuk segala hal yang sedang dikerjakan di negara kami Indonesia dalam segala permasalahan sosial, perekonomian, politik. Kami mau berdoa untuk setiap keputusan dan apa yang dilakukan biarlah kiranya hanya sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sekolah, perkuliahan dan pekerjaan kami. Berdoa untuk setiap kegiatan yang kami lakukan, kiranya Tuhan yang pimpin, kiranya kami boleh menikmati setiap proses dan mengaplikasikan firman-Mu di tengah-tengah kegiatan kami di sekolah, di perkuliahan kami, dan di pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk acara liga, berdoa untuk setiap kegiatan liga yang sudah, sedang, dan akan berlangsung. Kiranya Tuhan yang memimpin jalannya liga ini dan kiranya melalui acara liga ini dapat mempererat kebersamaan satu sama yang lain. Berdoa juga Tuhan untuk acara Natal, berdoa untuk setiap persiapan dan panitia, kiranya melalui Natal ini dapat menjadi wadah anak-anak-Mu boleh bersama-sama merayakan kelahiran Yesus yang datang ke dunia ini ya Tuhan. Berdoa juga, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sudah men-sharingkan apa yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk 1 tahun yang boleh Tuhan tambahkan ke setiap mereka. Berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir pada hari ini, mungkin karena sakit atau di dalam pergumulan. Tuhan yang boleh pimpin mereka, yang sakit boleh Tuhan sembuhkan melalui obat-obatan ya Tuhan. Berdoa juga untuk setiap mereka yang juga lagi sedang dalam pergumulan, Tuhan yang boleh memimpin mereka juga udah boleh menyelesaikan pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Tuhan, inilah setiap doa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menjawab sesuai kehendak-Mu saja. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman yang belum mendapatkan amplop, ada? Biar dibantu oleh teman-teman yang melayani. Boleh angkat tangan? Kita juga bisa scan QRIS nanti di depan. Ada angkat tangan? Biar dibantu. Oke, boleh sebelah sini nih dia. Bantu. Ada lagi? Oke. Kita tunggu teman kita. Udah semua? Oke, thank you teman-teman yang melayani. Ya, bersukacita atas berkat yang udah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Yang mungkin tak terhitung. Mari sekarang kita berikan rasa syukur kita dengan sukacita.
Mari bangkit berdiri. Memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terhenti, mengasuh anaknya, golongannya besar seluas dunia. Lihat teman-teman, biarlah seperti Kejadian 22 ayat 16 sampai 17. Aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya kepadaku. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur berterima kasih atas berkat anugerah yang engkau berikan kepada kami. Bersyukur atas berkat-berkat yang bahkan kami tidak sadari. Namun engkau tetap sertai kami. Engkau tetap berkati kami. Terima kasih Tuhan, inilah ungkapan syukur kami yang tidak seberapa dari apa yang telah engkau berikan. Kami mau memberi dengan sukacita dan biarlah ini bisa bermanfaat untuk penginjilan-Mu di dunia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Ya teman-teman, ada yang tahu gak apa fungsi kelingking? Selain ngupil. Fungsi kelingking selain ngupil ada yang tahu? Kalian coba deh, kalian genggam tangan kalian sekuat-kuatnya tapi jangan pakai kelingking. Coba rasain, genggam tapi jangan pakai kelingking. Kelingkingnya diangkat, coba genggam. Berasa berkurang gak tenaganya? Genggam, kelingkingnya diangkat. Kayak gini, berasa berkurang gak? Coba sekarang kalian genggam pakai kelingking. Berasa lebih bertenaga gak? Ya itulah fungsi kamu yang kecil ini. Tanpa kamu kita gak bisa maksimal. Ini bagi kamu yang merasakan kecil ya di dalam pelayanan. Tahu fungsi pusar? Bolongan di tengah perut. Kayaknya kalau gak ada pusar kita bisa hidup ya. Tapi hati kita akan bekerja lebih keras. Ya dokter, bener gak? Di sini ada calon dokter. Gitu. Karena pusar ternyata itu membantu kerja organ hati, bener gak? Tanpa pusar hati kalian itu akan capek banget. Bukan capek hati karena yang lain ya. Tapi ini beneran fungsi kerja hati akan keras banget kalau gak ada pusar. Organ tubuh yang bahkan kadang kita lupakan. Bahkan ada yakin saya beberapa jarang bersihkan gak sih pusar. Kayak ya udah gak sih, yang penting masih ada pusar gitu. Sebegitu pentingnya. Tahu gak kalian kalau tanpa kelingking di kaki kalian gak akan bisa jalan dengan sempurna. Tubuh kalian gak akan bisa berdiri seimbang. Karena ada teman saya yang kelingking kakinya patah. Gitu, dan ya dia gak punya kelingking sekarang. Jalannya gak sempurna lagi. Sebegitu pentingnya organ yang bahkan kita kira gak penting. Sama. Seberapa engkau merasa gak berharganya dirimu di dalam pelayanan. Tapi di mata Tuhan kalian tetap berharga dan kita semua sama. Kiranya kita tetap bisa fokus bahwa kita adalah anggota yang berharga di dalam satu tubuh Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita adalah tetap satu.
Kristus yang esa. Mari berjalan bersama, bergandengan erat. Kita jalan bersama, bergandengan erat. Kita jalan bersama, bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Mari kita fokus terus melayani Tuhan. Mari bahu-membahu di dalam melayani. Melayani terus, kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Ini meskipun ibadah ini bukan akhir, tetapi kita akan melanjutkan ibadah kita dalam hidup kita hari lepas hari dengan terus-menerus mengarahkan hati kita kepada Tuhan, terus-menerus mengingat bahwa kita adalah satu tubuh, kita adalah anak-anak Tuhan yang dipersatukan di dalam roh, dan oleh sebab itu biarlah kita terus menjadi terang dan garam untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya, bertemu dalam kasih-Nya. Mari berkumpul dalam anugerah-Nya. Teman-teman, silakan duduk dan bersaat teduh.
Tes. Oke. Boleh ditampilin warta lisan hari ini. Oke, next. Oke, welcome buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di KL Pernias. Minggu depan datang lagi ya. Next. Oke, untuk tema kebaktian hari ini yaitu We All Are Important. Dibawakan oleh TBG Kartika Patricia dan di minggu depan itu ada My Value yang dibawakan oleh pendeta. Next. Untuk job hari ini, pemimpin liturginya ada Ko Frans, PP-nya Cileoni, BWDS-nya aku, PIC-nya Ko Steven, MCCG-nya Ilona, absennya ada Kristensen. Untuk job pemusiknya ada pianisnya ada Mitzi, gitarisnya ada Brandon, singernya ada Philip dan Grace Simorangkir, dan untuk drumnya ada Ko Chung Chung. Next. Soundnya itu ada Ko Daniel, slide-nya Meisha, switchernya Darren, kamera belakangnya ada Odi, dan PJTD-nya ada Stefanesia, Asher, kolektannya ada Febrian, Ferio, Novita, dan Nina. Oke, untuk job minggu depan boleh diperhatiin ya teman-teman. Pemimpin liturginya itu ada Hansel dan Cheryl, PP-nya Kenny, BWDS-nya Hana. PIC-nya ada Phoebe, MCCG-nya ada Ilona, absennya ada Abel. Dan job pemusiknya itu ada pianisnya ada Filona, gitarisnya ada Brian, singernya Marvel dan Grace. Oke, kajon drumnya itu ada Odi. Soundnya itu ada Ko Daniel, slide-nya Kenia, switchernya Selena, kamera belakangnya ada Odi, PJTD-nya ada Rebecca, Asher kolektannya ada Ethan, Yosef, Darren, dan Jesslyn. Oke, next. Untuk pembinaan KTB hari ini, itu kelas Alpha itu ada pembinaan yaitu Alkitab Otoritas dan Validitas 1 yang dibawakan sama Kak Febian. Dan untuk kelas Beta hari ini ada KTB Inside Out. Nanti boleh ditanyain Koko Cicinya KTB atau enggak ya hari ini. Next. Untuk pembinaan dan KTB minggu depan, kelas Alpha lanjut pembinaan lagi Alkitab Otoritas dan Validitas 2 yang dibawakan sama Kak Febian juga. Untuk kelas Beta juga KTB. Jadi boleh diingetin lagi Cici Koko dan teman-temannya buat ikut KTB. Oke, untuk teman-teman pre-class untuk hari ini dan minggu depan nggak ada, nanti ada lagi, nanti ada jadwalnya kok di grup, nanti boleh dilihat ya. Oke, mungkin itu aja. Happy Sunday teman-teman. Happy Sunday semuanya. Karena ini kan udah akhir bulan, harusnya kalian udah tahu ya mau ngapain. Kita akan merayakan ulang tahun. Yang merasa ulang tahun di bulan September, oh iya, kalian boleh tolong tengok kanan kirinya. Apakah ada muka-muka anak baru? Sepertinya nggak ada ya. Nggak ada kan? Oke. Sekarang yang merasa ulang tahun di bulan September, silakan kalian maju. Ayo, siapa aja? Cihana, maju Cihana. Pilo. Siapa lagi guys?
maju? Udah nggak ada lagi yang mau maju. Yang maju nanti dapat hadiah loh. Udah nggak ada ya? Oke. Karena kalian cuma bertiga, aku mau kalian buat bertiga, berempat deh. Aku mau kalian untuk kenalin nama, umur, tanggal ulang tahun, terus pengucap pertama siapa, harapannya apa, dan apakah harapan tahun kemarin, tahun ini sudah terrealisasikan. Yuk, silakan. Halo semua, namanya Joshua. Sekarang 20 tahun, kemarin ulang tahunnya 15 September. Apa tadi? Ucap pertamanya Konius, jam 12 malam. Harapannya supaya bisa jadi dokter. Terus harapan tahun lalunya terkabulkan, jadi ya. Aku Filona, ulang tahun yang ke-15, tanggal ulang tahunnya 14 September. Ucapan pertamanya dari orang tua, harapan tahun ini biar bisa lebih rajin di SMA. Kalau tahun lalu udah terwujud kayaknya, ingat aku. Oke, halo semuanya, aku Hana. Aku ulang tahun yang ke-19, terus ulang tahunnya tanggal 13 September. Pengucap pertamanya itu Papa, terus harapannya bisa nikmatin kuliah dan pelayanan. Kalau yang kemarin itu harapannya lupa sih jujur, jadi gak tahu. Nama aku Marvela, aku ulang tahun yang ke-15 tahun, tanggal ulang tahunnya 16 September. Yang pertamanya orang tua, terus harapan sekarang semoga bisa lebih rajin lagi di SMA. Tahun lalu, lupa. Oke, semoga semua yang kalian harapkan dapat terwujud tahun ini. Oke, sekarang kita akan bernyanyi untuk mereka.